Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-47 yang akan membahas tanaqud qadhiyah hamliyah mahsurah. Namun sebelumnya saya minta sahabat-sahabat Kampung Ilmu untuk membacakan Fatihah satu kali untuk para mujahidin Palestina yang saat ini sedang menghadapi tekanan berat penjajahan Zionisme Israel. Dan semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran, dan kemenangan. Allah mansuril mujahidin fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada pelajaran yang lalu sudah kami jelaskan bahwa tanaqud selain disyaratkan berbeda dalam aspek kualitasnya atau fil kaifi itu isinya adalah al-ijab wal salbi. Dua proposisi itu baru dikatakan benar-benar kontradiktif apabila keduanya juga berbeda di dalam aspek kuantitasnya atau fil kammi, yakni al-kulliyah wal juz'iyah. Di samping kontradiksi di dalam kaifnya, kualitasnya juga kontradiksi di dalam kuantitasnya, yakni kamiyahnya atau kuliah dan juz'iyahnya. Ketentuan ini hanya berlaku bagi qadhiyah amliyah mahsurah. Dari sini kita bisa katakan bahwa kontradiksi dalam qadhiyah mahsurah itu berlaku dengan rumusan-rumusan sebagai berikut. Wal mujabah kulliyah, pernyataan yang mengandung mujabah kulliyah, maka nakidnya adalah salibah juz'iyah. Contoh, kullu insanin hayawanun. Ini contoh mujabah kulliyah. Dikatakan mujabah karena tidak mengandung nafi. Dikatakan kulliyah karena tidak mengandung lafal ba'dun. Nah, nakidnya adalah salibah juz'iyah, yaitu laisa ba'dul insan bihayawanin. Tidaklah sebagian manusia itu berupa hewan. Dikatakan salibah juz'iyah karena salibah karena mengandung nafi, dikatakan juz'iyah karena mengandung ba'dun. Yang kedua, wal mujabah al juz'iyah nakidua salibah kulliyah. Mislu ba'dul hayawan insanun ma'a la syai'a minal hayawan bi insanin. Ba'dul hayawan insan, sebagian manusia, sebagian hewan adalah manusia. Ini kontradiksinya dengan tidak ada satupun dari hayawan yang berupa manusia. Dan yang ketiga, salibah kulliyah. Nakidua mujabah juz'iyah. Contoh, la syai'a minal insan bihajarin ma'a ba'dil insan bihajarin. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun manusia yang berbentuk batu. Nah, nakidnya sebagian manusia berupa batu. Nah, kalau salibah juz'iyah, nakidnya adalah mujabah kulliyah. Contoh, laisa ba'dul hayawan bi insanin ma'a kullu hayawanin insanun. Kulliyah itu nakidnya adalah juz'iyah, kemudian mujabah itu nakidnya adalah salibah, tinggal
gonta-ganti itu saja. Saya terangkan lagi lebih jelas. Kulliyah mujabah ini bertentangan atau kontradiksinya dengan juz'iyah salibah. Contoh, semua santri kampung ilmu itu ganteng. Nah, kontradiksi dari proposisi ini, pernyataan ini adalah sebagian santri kampung ilmu itu tidak ganteng. Mana yang benar? Tidak mungkin kedua-duanya benar. Juga tidak mungkin keduanya salah. Salah satunya harus ada yang benar, dan jika yang satu benar, maka yang lain sudah pasti salah. Contoh lain, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa semua yang ada di muka bumi itu akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Ini namanya qadhiyah kulliyah mujabah. Dikatakan qadhiyah karena berupa pernyataan, dikatakan kulliyah karena mengandung lafal kullun, dikatakan mujabah karena tidak ada nafinya. Kontradiksi dari qadhiyah kulliyah mujabah ini ialah qadhiyah juz'iyah salibah. Dengan demikian, kontradiksi dari proposisi tersebut, dari pernyataan tersebut ialah sebagian dari yang ada di permukaan bumi itu tidak akan musnah. Nah, mana yang benar? Tentunya yang benar adalah yang pertama itu. Nah, kalau yang benar yang pertama, yang kedua pasti salah. Kalau kamu menganggap yang benar yang kedua, kalau kamu menganggap pernyataan yang kedua yang benar, maka berarti kamu menyalahkan pernyataan yang pertama. Yang kedua, kulliyah salibah. Kulliyah salibah ini bertentangan atau kontradiksinya dengan juz'iyah mujabah. Contoh, tidak seorang pun dari orang Islam yang bersikap radikal. Nah, ini namanya qadhiyah kulliyah salibah. Dikatakan qadhiyah karena berbentuk pernyataan, dikatakan kulliyah karena mengandung arti seluruh, tidak seorang pun. Nah, itu mengandung arti seluruh. Dikatakan salibah karena ada kata tidak atau nabi. Karena di sana ada penabian yang bersifat universal, maka disebut kulliyah salibah. Yakni menafikan setiap radikal dari semua orang Islam. Kontradiksi dari proposisi tersebut ialah pernyataan kontradiksinya, sebagian orang Islam itu bersikap radikal. Jika kita mendustakan pernyataan yang pertama, maka pernyataan kedua ini sudah pasti benar. Tapi jika kita mendustakan yang kedua, maka pernyataan yang pertama itu sudah pasti jujur dan benar. Begitulah cara hukum kontradiksi atau tanakut bekerja. Jika yang satu benar, maka yang lain salah. Contoh lain, tidak ada satupun dari orang jomblo di dunia ini yang merasa sengsara. Kontradiksi dari proposisi ini ialah sebagian dari orang jomblo di dunia ini merasakan sengsara. Nah, mana yang benar? Tentunya yang kedua ya, tidak semuanya. Yang kedua ini lebih bisa diterima ketimbang yang pertama. Karena itu, kalau pernyataan kedua ini jujur, maka pasti yang pertama itu bohong. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mengamini atau menyetujui pernyataan pertama, maka pernyataan kedua itu pasti bohong. Masih ada pembahasan tentang tanakut di dalam qadhiyah hamliyah ini, yaitu qadhiyah muhmalah. Qadhiyah muhmalah ini hukumnya sama seperti qadhiyah juz'iyah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pelajaran sebelumnya, bahwa qadhiyah muhmalah adalah qadhiyah yang tidak disertai kuantor. Kuantor itu merupakan kalimat ekspresi yang memuat kuantitas objek yang terlibat. Misalnya kata semua atau beberapa, tidak semua, nah itu contohnya.
Dengan kata lain, kuantor itu adalah kata keterangan yang menunjukkan seluruh, yang menunjukkan keseluruhan maupun sebagian. Artinya di sana tidak ada kata kulun ataupun kata ba'dzun. Dan kuantor-kuantor lain yang menjelaskan kuantitas dari subjeknya. Maksudnya ya sinonim dari kata kulun atau ba'dzun. Nah, terkait qadhiyah yang satu ini, para logikawan merumuskan bahwa qadhiyah muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Nah, qadhiyah muhmalah itu hukumnya sama seperti qadhiyah juz'iyah. Karena ia diperlakukan seperti halnya qadhiyah juz'iyah, maka kontradiksi dari qadhiyah muhmalah mujabah ialah kulliyah salibah. Sedangkan kontradiksi dari qadhiyah muhmalah salibah ialah kulliyah mujabah. Saya ulangi, karena qadhiyah muhmalah ini diperlakukan seperti qadhiyah juz'iyah, maka kontradiksi dari qadhiyah muhmalah mujabah ialah qadhiyah kulliyah salibah. Sedangkan kontradiksi dari qadhiyah muhmalah salibah ialah qadhiyah kulliyah mujabah. Mudah-mudahan kamu tidak bingung karena istilahnya bersama-sama. Contoh, pejabat DPR terlibat kasus korupsi. Nah, ini kan tidak ada kata ba'dzun atau kulun. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah yang terlibat itu semua pejabat atau sebagian saja. Ini namanya qadhiyah muhmalah. Tidak ada keterangan atau kuantur keterangan mengenai jumlah, apakah seluruhan atau sebagian. Dan qadhiyah muhmalah itu seperti yang sudah saya sampaikan, hukumnya sama seperti qadhiyah juz'iyah. Artinya, ketika saya menyatakan bahwa pejabat DPR itu terlibat kasus korupsi, itu seolah-olah saya hendak mengatakan bahwa sebagian dari pejabat DPR itu terlibat kasus korupsi. Karena itu, kontradiksi dari proposisi tersebut, dari pernyataan tersebut ialah tidak ada seorang pun dari pejabat DPR yang terlibat kasus korupsi. Jika pernyataan pertama itu jujur, benar, maka pasti yang kedua ini bohong. Tapi jika yang kedua ini yang jujur, maka yang pertama sudah pasti tidak benar, berarti bohong. Contoh lain, orang-orang Palestina itu pintar-pintar. Pernyataan ini tidak ada kata semuanya atau sebagiannya, tidak ada kulun atau ba'dunnya. Ketika mengampukakan pernyataan semacam ini, biasanya suka ada orang yang berkomentar, iya, tapi tidak semuanya. Jangan melakukan generalisasi dong. Padahal kalau dicermati melalui bunyi kaidah yang tadi, pernyataan tersebut memang tidak mengandung generalisasi. Artinya, dengan pernyataan tersebut, kita tidak sedang menghukumi bahwa semua orang Palestina itu pintar-pintar. Karena qadhiyahnya di sana adalah qadhiyah muhmalah. Dan qadhiyah muhmalah itu hukumnya sama seperti qadhiyah juz'iyah. Dengan demikian, jika ingin lebih diperjelas, pernyataan tersebut hendak mengatakan bahwa sebagian dari orang Palestina itu pintar-pintar. Karena itu, kontradiksi dari pernyataan tersebut ialah tidak ada seorang pun dari orang Palestina yang pintar. Jika kita meyakini kebenaran bahwa sebagian orang Palestina itu pintar, maka pernyataan kedua ini sudah pasti salah atau dusta. Tapi jika yang kita yakini itu sebaliknya, maka pernyataan kedua ini sudah pasti benar. Sahabat Kampung Ilmu, ada satu pertanyaan tersisa yang harus segera kita jawab.
Mengapa dalam qadhiyah masyhurah itu selain diberlakukan perbedaan kualitas, juga diharuskan berbeda dari aspek kuantitasnya? Jawabannya sebagai berikut. Dari uraian sebelumnya kita tahu bahwa dua hal yang bertentangan itu tidak mungkin saling membenarkan, juga tidak mungkin saling mendustakan. Artinya, salah satu dari keduanya harus benar. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dua proposisi yang masuk kategori qadhiyah masyhurah itu berbeda di dalam aspek kualitas dan kuantitasnya. Sekarang mari kita perhatikan dua proposisi berikut ini. Proposisi pertama, semua hewan itu adalah manusia. Proposisi kedua, tidak ada satupun dari hewan itu yang berupa manusia. Kalau kita cermati dua pernyataan ini, kedua proposisi atas, ini sama-sama dusta, sama-sama salah. Semua hewan itu adalah manusia, salah. Ada hewan yang tidak berupa manusia seperti macan, kambing, sapi, dan seterusnya. Itu kan bukan manusia. Proposisi kedua, tidak ada satupun dari hewan itu yang berupa manusia. Ada, yaitu insan itu kan hewan, tapi tidak sama dengan binatang. Tidak ada satupun dari hewan itu yang berupa manusia, padahal ada. Kedua proposisi di atas sama-sama dusta. Artinya kita tidak membenarkan salah satunya, karena keduanya sama-sama dusta. Padahal dua hal yang kontradiktif itu, seperti yang sudah kita jelaskan, salah satunya harus benar. Tapi mengapa kedua pernyataan itu menjadi dusta kedua-duanya? Mengapa kedua pernyataan itu menjadi dusta kedua-duanya? Padahal dalam contoh tadi kualitasnya sudah berbeda. Yang satu positif dan yang kedua negatif. Mengapa bisa demikian? Jawabannya, karena keduanya tidak berbeda di dalam aspek kuantitasnya. Yang pertama, qadhiyahnya adalah qadhiyah kulliyah mujabah. Sedangkan yang kedua qadhiyahnya adalah qadhiyah kulliyah salibah. Jadi dua qadhiyah ini sama-sama kulliyah. Seharusnya kalau yang satu kulliyah, yang satu harus ba'diyah. Kalau yang satu salibah, harus satunya mujabah. Sedangkan di dalam contoh di atas tadi, dua contoh di atas tadi itu semuanya itu kulliyah. Kontradiksi dari qadhiyah kulliyah mujabah itu ialah juz'iyah salibah, bukan kulliyah salibah. Ketika proposisi yang pertama menyatakan bahwa semua hewan itu adalah manusia, maka seharusnya jika ingin terjadi kontradiksi, proposisi kedua harus menyatakan bahwa sebagian hewan itu bukan manusia. Dengan begitu, kita bisa membenarkan salah satunya dan menganggap dusta yang lainnya. Nah, itu barulah ketika itu terjadi kontradiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.